Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan selalu diberikan ujian dan cobaan dari Sang Pencipta. Seberapapun kuat kita, seberapapun teguh iman dan agama kita, seberapapun kekayaan yang kita miliki, pasti tidak akan lepas dari ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ujian dan cobaan datang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan keturunan. Dan kedatangannya pun mungkin tidak kita inginkan, namun harus diterima dan dihadapi oleh kita. Berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kita, seperti sulitnya perekonomian, sulit dalam mendapatkan jodoh, sulit dalam hal pekerjaan, rezeki, dan masih banyak lagi. Dan pasti seluruh manusia pernah merasakan dan melewatinya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, di saat ujian itu datang, seringkali yang hadir di pikiran manusia adalah rasa kecewa dan mengeluh atas apa yang sedang dialami, seakan apa yang sedang dialami adalah ujian yang sangat berat, yang pada akhirnya menimbulkan pemikiran bahwa Tuhan tidak adil kepada kita. Adapun cara terbaik ketika seseorang sedang mengalami ujian kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah untuk berintrospeksi diri, mengapa ujian itu sampai datang kepada diri kita, dan hikmah apa yang akan diterima saat kita bisa menyelesaikan ujian tersebut. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalimat-kalimat tersebutlah yang akan mengubah sudut pandang kita dalam menghadapi ujian tersebut, dan dapat menjadi solusi untuk memudahkan dalam mengurai kesulitan yang sedang dihadapi. Ketika manusia diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang dan menginginkan kita untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya. Ketika kedudukan manusia lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan memberi kemudahan dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat manusia sedang diberi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh kita agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Saat seseorang diberi kesulitan, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Maka dengan bersabar, berdoa, dan selalu berusaha, serta memperbanyak istighfar, menjadi cara agar Allah memberikan jalan keluarnya. Yang kedua, tetaplah tersenyum. Ketika manusia mengalami ujian dan kesulitan,
Seringkali ditemui yang terjadi adalah tubuh menjadi lemas, lesu, raut muka yang terlihat pucat, badan tidak terurus, sering mengeluh, merasa tidak ada yang peduli, padahal justru hal-hal seperti itulah yang akan membuat pikiran menjadi terganggu, yang membuat pikiran dipenuhi dengan pikiran buruk, yang akan membuat kesulitan akan dirasa semakin sulit. Maka dari itu, sahabat beriman yang dirahmati Allah, seberat apapun ujian dan kesulitan yang datang kepada kita, tetaplah untuk tersenyum, seakan tidak ada yang terjadi pada kita. Hal ini akan meringankan beban dalam menghadapi dan menyelesaikan kesulitan tersebut. Jangan lupa untuk tetap bersyukur saat ujian datang kepada kita, karena segala ujian, kesulitan akan mendewasakan pemikiran setiap orang yang mengalaminya. Yang ketiga, tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya. Maka dari itu, apabila ujian dan kesulitan sedang menimpa, jauhilah diri dari rasa kecewa, mengeluh, putus asa, atau bahkan merasa Allah tidak adil. Karena rasa yang dimunculkan dalam pikiran, maka itulah rasa yang sesungguhnya dialami, karena prasangka adalah dari diri sendiri. Yang keempat, yakinlah bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hambanya ujian kesulitan tanpa jalan keluar. Itu artinya bahwa setiap kesulitan yang dihadapi mustahil tidak ada jalan keluarnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkannya dan selalu membuka jalan keluar seluas-luasnya bagi hambanya yang sedang kesulitan. Namun terkadang manusia itu sendirilah yang menutupi jalan keluarnya sendiri, sehingga akan semakin sulit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila ujian kesulitan datang kepada seseorang, lakukan cara agar terbuka pintu jalan keluar dari berbagai arah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara adalah dengan membuka diri dalam menerima saran dari orang lain, karena mungkin saja saran tersebut merupakan rahmat dari Allah melalui perantara orang lain untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, karena sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita sedang diberi ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.